tetap kejuangannya Pradin ini tetap, ya kan, tokoh-tokohnya pada waktu itu tetap melakukan kritis betul dan mengusulkan memang dari dulu melalui Munas, ya kan, bahkan ada Munasnya Pradin ya, mengusulkan betul dibentuknya undang-undang advokat. Bahwa advokat ini harus ada undang-undang seperti itu. Tapi kan berapa puluh tahun baru setelah reformasi undang-undang advokat itu lahir kan. Munas Pradin itu didelegasikan untuk betapa rakyat kecil, ya kan, rakyat kecil itu mengalami penzoliman dan sebagainya, atau apalagi orang-orang yang berbeda aliran politik dan lain sebagainya banyak diadili, maka harus dibentuk wadah untuk melakukan pembelaan. Maka lahirlah yang namanya Lembaga Bantuan Hukum itu, ya kan, diberikan mandat. Maka Bang Buyung lah yang pertama. Bang Buyung itu adalah tokoh Pradin itu, Anand Buyung Nasution itu. Maka LBH lah sebagai primovernya, lokomotifnya dalam rangka memberikan bantuan hukum pada zamannya Orde Baru, mulai berbagai macam kasus-kasus politik itu. Mulai dari kasus, kalau kita mau lihat, kasus 74, ya kan, atau malah jauh sebelumnya. Sebelum 74 ada kasus 71, itu ada gerakan golput yang dipelopori oleh Arif Budiman, ya kan, dan kawan-kawan, ya, Arif Budiman dan kawan-kawan. Dan Arif Budiman kan tokoh 66, tapi dia sudah melihat bahwa Orde Baru sudah dianggap menyimpang dari cita-cita Orde Baru yang bukan Arif Budiman yang Satya Wacana itu, atau tokoh golput seperti itu. Banyak tokoh-tokoh golput seperti itu. LBH di mana-mana berdiri di bawah panglima perangnya atau komandonya, ya, Bang Anand Buyung Nasution. Bang Nasution merekrut juga mahasiswa-mahasiswa akhir di Fakultas Hukum, karena dulu orang belum banyak mau jadi advokat. Orang jadi pegawai aja gampang tuh kan, jadi hakim gampang. Ya, rekrut seperti itu, maka berdiri. Bisa dilihat nanti buku pelajaran berdiri LBH di kota-kota besar seperti itu. Di Bandung ada Ibu Amartiwi dan lain sebagainya, ya kan. Ini masih tetap Pradin. Diharapkan Ikadin ini bisa, ya kan, dalam tanda petik dikendalikan. Maka yang tokoh yang muncul pertama tuh, ketua Ikadin pertama tuh Haryono Citro, Pak Haryono Citro Subono, itu seperti itu. Ini berjalan kayaknya. Tapi kan memang wataknya adalah watak kejuangan. Pak Haryono ini tetap saja, walaupun berubah nama Ikadin, tapi sikap dan filosofi kejuangannya itu adalah sebagaimana Pradin yang sebelumnya, ya, seperti itu. Nah, akhirnya, tapi pada suatu saat memang ada orang-orang dulu juga kan tidak mau disebut SH. Ya, nggak mau. Dia maunya Mr. Enrechten seperti itu. Ya kan, mereka menganggap Mr. Enrechten seperti itu. SH kan baru sarjana hukum. Terus ada Mr. Nah, itu Mr. itu Mr. Yap Tian Hin, ya kan, Mr. Room. Harus ke luar negeri dulu. Ya, walaupun di Indonesia. Iya, sekolah. Ya kan, sekolah skumbelan di Indonesia ini namanya gelarnya Mister juga. Ya, baru beralih kan berikutnya kan baru sarjana hukum. Dulu kan mereka yang Mr. Enrechten itu kan kalau sekarang ini sama dengan strata S2. Ya, sama juga sarjana hukum itu juga serata dengan strata S2 juga, itu sama. Maka dulu di ijazahnya itu kalau sarjana hukum, bahwa ijazah ini berhak juga untuk melanjutkan pada program berikutnya, program doktor pada waktu itu. Nah, kalau swasta, siapa universitas swasta yang pertama kali mengeluarkan S3? Universitas Islam Jakarta, UID. Belum ada universitas-universitas swasta yang lain itu mengeluarkan gelar doktor itu, hanya UID. Siapa yang diberikan gelar doktor UID? Itu salah satu Dr. Anwar Haryono. Siapa Dr. Anwar Haryono? Tokoh Masumi juga, ya kan? Nah, apa disertasinya? Hukum Islam dan keluasannya. Satu itu. Siapa lagi doktor dari Universitas Islam Jakarta itu? Dr. Haliman. Dr. Haliman. Dia hukum ekonomi kalau nggak salah. Terus ada lagi yang namanya Dr. Abu Bakar Aceh. Ya, nah, ini ada 4 doktor itu, belum ada Universitas UI, belum yang lain. Satu-satu yang dulu pertama kali yang mengeluarkan doktor itu, karena dia kelanjutan tadi sebenarnya Mr. Enrechten lagi.
Dulu kan Ya masih kan? ke Belanda. Ya. Itu rektornya Profesor Azairin. Oh iya. Profesor Azairin ini guru besar yang disegani di Universitas Indonesia. Maka kalau dia ngajar itu bukan kalau ngajar UI, mahasiswa UI itu harus kuliahnya di Universitas Islam Jakarta. Dulu tempatnya di Jalan Muhammad Yamin. Yang diharapkan untuk bisa dikendalikan oleh pemerintah melalui Ismail Saleh, lahir Ikadin, ternyata enggak juga. Nah, tokoh-tokoh itu orangnya apa ya, humble ya, orangnya struggle. Jadi kalau tidak advokat tidak boleh masuk Ikadin. Dia harus advokat. Padahal kan untuk menjadi advokat itu dulu kalau sebelum ada peristiwanya Bang Buyung, ya kan? Sebelum ada peristiwanya Bang Buyung dianggap melanggar contempt of courts pada kasusnya Pak Darsono, kasus buku putih, bukan itu Pak Darsono itu kasus buku putih Tanjung Priuk. Jadi setelah peristiwa Tanjung Priuk, beberapa tokoh itu berkumpul mencari facts pending, tim pencari fakta independen. Dikeluarkanlah buku putih, satu di antara tokohnya itu Pak HR Darsono. Maka Pak HR Darsono pada waktu itu dituduh supersip. Ya, siapa yang melakukan pembelanya termasuk Bang Buyun, saya udah ikut-ikutan dulu belakang, masih pengacara muda lah ya. Ya. Nah, memang advokat tetapan kita itu dulu sebelum kasus itu orang mau jadi advokat kan sedikit sekali, bukan kayak sekarang orang berlomba-lomba mau jadi advokat kan. Kenapa tergiur dengan urusan-urusan yang materialistis ya? Kalau saya lihat banyak advokat sekarang ini tergiur, bukan dulu orang mau jadi advokat itu mau jadi pejuang dia, pejuang keadilan. Kalau sekarang kan waduh lihat advokat kan kaya raya, apalagi ada contoh-contoh senior-senior yang tidak memberikan contoh teladan yang baik, memperagakan kekayaannya dan lain sebagainya seperti itu kan. Ya, hal bukan memperagakan otaknya dan kecerdasannya dalam membela kan. Membela kliennya atau membela hukum saya itu. Nah, akhirnya setelah kasus Bang Buyung itu stop itu perekrutan advokat. Dulu cukup kita magang di kantor advokat, setelah itu kita dapat keterangan bahwa kita pernah ikut menangani perkara 10 perdata 5 pidana, kita sudah mengajukan ke Kementerian Kehakiman pada waktu itu, Kementerian Kehakiman ke Mahkamah Agung, nanti keluar advokat kita, sertifikat advokat kita. Nah, tapi setelah peristiwa contempt of court itu, wah ini semakin susah kan. Maka ada dikatakan moratorium rekrutmen advokat itu. Baru berikutnya dilakukan tahapan 2 tahap, tes pengacara praktek PP. Nah, baru berikutnya setelah dia lulus pengacara praktek, dia menangani perkara tadi, baru bisa diusulkan menjadi untuk mendapat SK advokat 2 tahap pada waktu itu. Nah, 2 tahap kita tes itu. Tes pertama pengacara praktik, maka keluarlah yang namanya kita kartunya itu kuning, kartu pengacara praktek. Kartu pengacara baru setelah 2 tahun itu mengajukan usul untuk menjadi seorang advokat, keluar kartunya biru. Apa bedanya PP dengan advokat? Kalau PP dia boleh bersidang itu di wilayah pengadilan tinggi yang menyumpahnya dia aja, sumpah. Jadi kalau saya pengacara praktek di Jakarta, saya hanya boleh sidang itu di wilayah Jakarta, nggak boleh saya sidang ke Jawa Barat. Kalau saya mau harus sidang ke Jawa Barat, saya harus minta izin, minta persetujuan ketua pengadilan tinggi setempat dulu. Nah, kalau kartunya hijau, itu advokat dia boleh bersidang di seluruh Indonesia. Nah, oleh karena itu muncul yang namanya pengacara praktek. Nah, pengacara praktek ini nggak bisa diakomodir di yang namanya Ikadin. Nah, IP itu, maka bagi kita, saya ini kan pengacara praktek, bagi kita itu tidak mungkin bisa masuk ke namanya Ikadin. Maka masuklah, ditampunglah oleh IPHI ini. Oh, pengacara. Jadi berdirilah IPHI yang tadi yang dilantik, yang kartunya kuning tadi, itu loh IPHI. Nah, oleh karena respon begitu banyak, barulah melunak Ikadin ini. Orang-orang tua-tua sini, oke lah kalau begitu, tapi dia belum boleh jadi advokat. Ya baru yang namanya advokat muda. Advokat muda. Dia baru advokat muda, belum advokat penuh.
Nah, saya pada waktu itu pilihan saya tetap saya nggak mau masuk anggota IPAI, tapi saya masuk IKADIN walaupun statusnya advokat muda. Kartu sudah hijau. Tetap kuning. Sudah kuning. Ya kan tetap kuning karena kita belum advokat kan, tapi advokat muda. Kita tidak boleh buka kantor. Advokat muda itu nggak boleh buka. Kalau sekarang kan baru dilantik hari atau belum baru mau dilantik besok hari ini udah ada pasang pelang nama. Ya, dia nggak ngerti kode etiknya di mana kan, gitu loh. Dulu nggak boleh. Saya sebagai advokat muda tidak boleh saya buka kantor. Maka saya harus berkantor di advokat senior. Sampai batas waktu advokat senior itu menyatakan bahwa Ahmad Yani sudah layak dan lolos untuk membuka kantor dan menjadi advokat, dan dia dikasih pertama. Kenapa? Karena di situ ditanamkan adalah etik profesi, etik moral itu. Lebih banyak seperti itu. Bukan maju tak gentar membela yang bayar. Nah, berdiri dua kan sudah ada. Ada IKADIN, ada IPHI. IPHI ini tadi dia pinter, dia ambil nomenklatur KUHAP itu, ya kan? Jadi anggotanya banyak, jadi mulai orang wah enak nih jadi pengacara kan, mulai orang ikut tes pengacara praktek. Nah, yang menyelenggarakan ujian pengacara praktek itu adalah Mahkamah Agung. Awalnya. Iya, Mahkamah Agung. Setelah itu kan kena kemarin pada setelah peristiwanya Bang Buyung itu moratorium, ada berapa tahun, 3 tahun atau 4 tahun, ya kan? Lihat aja tahun peristiwanya Bang Buyung itu 84-85. Setelah itu tidak ada lagi perekrutan advokat. Baru ada zaman saya pertama kali tes itu tahun 89. 88 atau 89 saya lupa. 88 nggak salah. Tes pertama kali advokat. Pengacara praktek dan advokat namanya. Tes pengacara praktek dan advokat. Nah, di Pengadilan Tinggi Jakarta. Nah, pada waktu yang bersamaan kawan-kawan juga banyak juga tes pengacara praktek di daerah-daerah lain juga. Jadi kita supaya dapat kartu kuning di Bandung, kartu kuning di ini, kartu kuning ini, supaya kita kalau sidang nggak perlu izin lagi, cukup mengeluarkan kartu kuning. Jadi kita orang banyak mengumpulkan kartu-kartu kuning dulu. Boleh masuk ke IPAI, tapi menyelenggarakan ujian itu bukan organisasi advokat, tetap Mahkamah Agung. Pelaksana teknisnya ada Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia. Nah, habis IPAI jalan terus. Nah, puncaknya perpecahan lagi. Memang nature-nya organisasi advokat ini nggak mungkin satu. Iya kan? Nah, pada waktu kongres saya menjadi anggota muda. Anggota muda apa udah anggota penuh ya? Karena saya berkantor di Pak Johan Johari. Pak Johan Johari itu Sekjen IKADIN. Munas advokat atau Munas IKADIN tahun berapa ya? Saya lupa tahun itu. Dan lihat aja Munas IKADIN yang di Ancol. Nah, Munas di IKADIN ada 2 kubu. Ya kan sempat itu rame itu. Nah, kubunya itu ada yang mengusung yang namanya Pak Gani Jemat, ya kan, untuk jadi calon ketua umum. Tapi sebagian juga kalau kita tetap mengusung Pak Haryono. Pecah itu. Karena pecah, akhirnya yang kawan-kawan yang mengusul Pak Gani Jemat ini keluar buat press conference mendirikan namanya Asosiasi Advokat Indonesia. Itulah muncul yang namanya Asosiasi Advokat Indonesia. Ya. AI. Berapa? Jadi sudah berapa? 3 organisasi kan? 3 organisasi advokat. Nah, setelah 3 organisasi ada IKADIN, ada AI, ada IPAI. Maka pada waktu kawan-kawan yang bergerak di konsultan hukum, ya kan, mendirikan juga himpunan konsultan hukum himpunan asosiasi atau himpunan saya lupa, himpunan konsultan hukum ya, ada yang akhirnya nanti bergabung di KKI itu. Ada satu himpunan konsultan hukum ada ya, itu saya lupa ya. Ada, terus ada juga yang memang pada waktu kita sudah mulai membuka setelah reformasi, banyak orang melakukan go public, maka membutuhkan jasa konsultan hukum di pasar modal, maka berdiri juga HKPM, ya kan, himpunan konsultan hukum pasar modal. Jadi tadi ada asosiasi atau ikatan ya, konsultan hukum Indonesia, ya udah nama 2 kan? Iya, asosiasi kan dari IKADIN. Satu IKADIN,
1 AI, 1 EPHI, 3, 1 lagi Ikatan Konsultan Hukum, 1 lagi HKPM, Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal. Nah, udah 5 kan berdiri. Reformasi, itulah Pak Muladi pada waktu Pak Muladi menjadi Menteri Hukum dan HAM, maka berdiri lagi Himpunan HAPI, Himpunan Advokat Pengacara Indonesia. Didorong oleh Pak Muladi dengan kawan saya juga Jimmy. Dan sekjen pertamanya tuh si sekretaris panitia Kongres Soehardi. Udah berapa itu organisasi apa kan? 6 kan? Reformasi, Trimedia dan kawan-kawan mendiriin namanya Serikat Pengacara Muda Indonesia, apa itu? SPSI. Serikat Pengacara, ada Serikat Pengacara itu. Enggak, Serikat Pengacara. SPI sekarang, Serikat Pengacara Indonesia, dulu Serikat Pengacara Muda Indonesia. Trimedia dengan dengan Teguh. Apa Teguh? Bukan Teguh Samudra, Teguh ada. Berdirilah jadi 7. Ya kan? Ya. Di dalam undang-undang advokat karena ada yang namanya sarjana hukum Islam, karena dia selama ini berpraktek di pengadilan-pengadilan agama dan dari dia konversi, maka berdirilah Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia. APSI 18 2023. Kan. Nah, karena itu ada masa transisi, harus advokat menjadi satu kesatuan lagi. Kalau saya memanakannya itu bukan advokat dalam bersatu dalam organisasi, saya selalu menyatakan, tapi adalah dalam rangka untuk membuat dewan etik bersama atau mahkamah etik bersama. Nah, karena menyambut itu, maka dibentuklah Komite Kerja Advokat Indonesia. Siapa anggota Komite Kerja Advokat Indonesia? KKI ini ada 8 organisasi tadi. Nah, karena mewakili 8 organisasi, Bang Buyung yang selama ini yang mendorong betul, ya ini kan Bang Buyung nih. Dari pemerintah itu Bang Buyung, dari DPR itu ada Akil Mukhtar, ada Hamdan Zulfa, dan kawan-kawan untuk lahirnya undang-undang advokat ini. Karena Bang Buyung ini bukan mewakili organisasi advokat pada waktu itu, Bang Buyung nggak ikut terlibat jadi dalam KKI, padahal dia tokohnya. Setengah quote and quote disingkirkan lah juga Bang Buyung, nggak diajak. Berdiri KKI ini untuk merespon, kalau nggak akan diambil alih sama pemerintah kan. Maka proyek pertama Kongres Komite Kerja Advokat menyelenggarakan ujian bersama advokat lagi. Bersama, maka kepanitiaan itu KKI bersama Mahkamah Agung. Nah, sudah menjelang berakhirnya sebagaimana diamanatkan undang-undang advokat itu, KKI ini mengadakan pertemuan di Puncak, di Hotel apa di Cisarua. Saya mewakili Ikadin. Ya kan, saya mewakili Ikadin. Nah, pada waktu sepakat kita akan membentuk organisasi advokat apapun namanya, apakah dia bersifat multi bar, apakah dia bersifat single bar, apa dia bersifat federasi. Nah, diusul nama-nama, masing-masing mengusulkan nama. Ikadin mengusulkan nama itu tetap Ikadin karena berdasarkan munasnya di Balikpapan. Yang lain-lain ada mengusul macam-macam usul. Nah, keadaan deadlock itu ada orang masa Pradin. Nah, saya lihat yang mengusulkan nama Pradi itu saya. Bisa aja lihat. Udah kalau gitu namanya Pradi aja. Himpunan. Tapi ini bukan untuk organisasi advokat. Kita sepakat dulu ini adalah panitia. Maka ada transaksi 2 tahun, transisi 2, untuk menyelenggarakan yang namanya Kongres Advokat. Kenapa? Menurut Undang-Undang Advokat, bahwa organisasi advokat itu dibentuk oleh para advokat, bukan oleh organisasi advokat. Udah, serapat ini saya betul waktu itu dengan debat, udah berapa masa transisi 2 tahun apa 3 tahun. Nah, 8 organisasi ini kan diwakili oleh ketua umum dan sekjen.
Turun setelah dari puncak mereka turun, mereka berunding 16 orang itu membuat akta notaris, mendeklarasikan bukan sebagai panitia tapi sebagai organisasi advokat di Peradi. Itu loh. Saya tolak dari awal. Bang Buyung harus saya kasih tahu ini salah, ini ada harusnya tumbuh dari bawah. Karena di undang-undang itu membentuk itu para advokat, bukan organisasi advokat. Baca aja pasalnya. Cuman kan suara saya masih sangat suara minoritas. Kami mengadakan pertemuan itu apa namanya di LBH pada waktu itu Munarman masih ketua dewan pengurus YLBHI. Sehingga Munarman memberikan fasilitas untuk pertemuan-pertemuan para advokat. Kita menggagas simposium advokat macam-macam. Memang terkendala memang. Pertama terkendala karena tokoh-tokohnya udah masuk di dalam Peradi itu, ya kan, baru beberapa orang, ya kan. Terus ada juga dari advokat yang baru yang mengkritik abis Peradi itu. Itu namanya PAMI, Forum Advokat Muda Indonesia. Itu diketuai oleh Ahmad Wakil Kamal. Nah terus berjalan organisasi advokat itu transisi, saya tolak betul. Nah, saya nggak daftar, saya anggota IKADIN. Maka sidang-sidang itu kan harus keluar kartu anggota. Saya selalu bawa itu bukan kartu anggota tapi SK saya sebagai advokat dari Menteri Hukum dan HAM. Peradi sebagai badan hukum atau asosiasi advokat itu mendaftarkan diri di Kumham sebagai badan hukum kan. Berdasarkan dari mana pembentukan Peradi? Baca, Peradi itu dibentuk berdasarkan kesepakatan 16 orang. Dituangkan di dalam akta notaris. Bukan berdasarkan kongres, tidak ada. Mana kongres, kapan kongresnya dia? Atau munasnya kapan? Nggak ada kan? Nah, berjalan karena tidak ada cocok, saya terus menggalang betul. Pelan-pelan mengumpul satu-satu, akhirnya proses IKADIN munas lagi, IKADIN di Balikpapan, IKADIN pecah. Kenapa IKADIN pecah? Ya kita minta pada waktu itu Oto sudah menjadi ketua umum Peradi, ya IKADIN jangan diambil dong. Iya kan? Kok dia merangkap gitu. Sebagian oleh karena itu pecah, muncul IKADIN satu lagi dipimpin oleh Teguh Semudra, ketua IKADINnya. Satu di sini IKADIN dipimpin oleh Oto Hasibuan yang juga ketua umum juga Peradi. Di sini adalah ketua umumnya Teguh Sumatera, sekjennya Zul Nasution dari Sumatera Utara. Jalan terus, kita udah dua ini. Nah, kita minta supaya IKADIN kita mundur dari Peradi. Berapa lama IPHI mundur juga? Berarti tinggal 6,5 kan? Tidak berapa lama mundur juga yang namanya APSI. Tinggal 5,5 kan? Nggak berapa lama HAPI mundur juga. Tinggal 4,5. Nah, oleh karena itulah kita akhirnya bersepakat pada waktu itu harus dilaksanakan, menjawab undang-undang advokat, harus dilaksanakan kongres atau munas advokat. Maka dibentuklah kepanitiaan bersama. Panitiaan itu dari IKADIN, dari APSI, dari HAPI, dari IPHI. Dan saya ditunjuk jadi ketua panitia pertamanya. Ya kan? Pak Soehardi sekretarisnya. Dan alamat panitia itu di kantor saya di Matraman sana. Kita berjalan. Alhamdulillah, saya lupa tanggalnya, nanti dicek aja ya. 2008 apa 2009 saya lupa. 2008 kita melaksanakan baru pertama kali yang namanya Kongres Advokat dilaksanakan sejak ada nama advokat di Indonesia itu. Yang hadir, itu luar biasa. 5.000 Yang hadir itu lebih dari 5.000 orang. Di mana kita melaksanakannya? Di Balai Sudirman. Enggak, di Balai Sudirman. Di Saharjo. Oh, di situ ya? Bukan di Granada depan. Bukan, di Balai Sudirman. Di Balai Sudirman itu kan ada 2 gedung. 2 gedung itu kita pakai. Di samping itu ada juga yang mau pakai mandat. Baik, jadi kita kembali flashback 2008 ya.
Jadi 2008 pada waktu itu KAI dideklarasikan di Balai Sudirman pada Tebet, yang memang pada waktu itu luar biasa gegap gempita, dan mungkin menurut saya baru pertama kali sejarah advokat mendeklarasikan diri untuk membentuk wadah advokat, ya kan? Yang dalam hal ini sebagai seorang ikon almarhum Bang Buyung, ya kan? Luar biasa memang pada waktu itu. Seingat saya yang waktu itu hadir di sana itu mungkin lumayan ya, ribuan juga ya hadir ya. Dan belum ada dalam sejarah itu sampai surat kuasa juga, surat kuasa dari advokat seluruh Indonesia pada waktu itu. Jadi dari 6.000 yang hadir di lokasi di Balai Sudirman ditambah lagi kuasa. Jadi berapa ribu pada waktu itu, dan ini memang belum ada dalam sejarah yang saya juga coba tanya sama senior ya. Oh, tidak ada, ini baru momen pertama kali kan. Nah, oke. Dan seingat saya pada waktu itu pertama kali diadakan ujian advokat ya. Ujian advokat seingat saya waktu itu di UI waktu itu diadakan. Ya luar biasa. 1, 2 dan pada akhirnya disebut dengan UCA, ujian calon advokat gitu loh. UCA 1 dan UCA 2 pada waktu itu ya kan. Gabung. Ya sudah. Akhirnya proses berjalan, semua mekanisme perintah undang-undang dijalankan oleh panitia dan oleh pengurus DPP KAI pada waktu itu, dan masuklah kita kepada permohonan untuk mengajukan sumpah kepada pengadilan tinggi di wilayah domisili hukum para advokat, yang mana itu memang menjadi perintah undang-undang pada waktu itu kan, perintah undang-undang dalam pasal 4 itu ya, perintah undang-undang itu. Nah, disitulah mulai terjadi suatu masalah. Jadi pada waktu itu dengan alasan yang kita juga tidak mengerti, Mahkamah Agung dalam hal ini memerintahkan pengadilan tinggi jangan pernah mau mengambil sumpah advokat. Karena alasannya seingat saya waktu itu sempat juga itu alasan itu kalau nggak salah ketuanya itu Pak Arifin Tumpai ya. Jadi waktu itu hanya dengan alasan mereka diimbau untuk bersatu dan Mahkamah Agung tidak mau terlibat dalam konflik yang ada. Oke, baik, kita pahami itu ya kan. Dan mungkin karena teman-teman ini udah terlalu banyak ya, hampir seluruh Indonesia ya, ribuan. Kasihan juga nasibnya teman-teman Lantung gitu kan ya. Banyak peristiwa yang cukup menyedihkan ya pada waktu itu. Jadi ada sejarah, ya ada kisah juga advokat ini mau menikah. Tapi setelah tahu kayak wah luar biasa, ada juga kalau nggak salah di daerah mana itu sempat mengancam bakar diri gitu ya. Nah, itu sumpah waktu itu ya. Dan selanjutnya dari hasil itu waktu itu ya motornya memang seorang Abraham Amos ya, yang kita jadikan ikon waktu itu. Dan akhirnya kita coba mencari solusi, karena memang kita harus akui DPP pada waktu itu juga tidak bisa berbuat banyak. Semua mekanisme sudah dilakukan, sampai demo, sampai ya ada macam-macam lah, sehingga menimbulkan yang namanya presiden-presiden yang mungkin tidak saling enak di antara kita dan Mahkamah Agung. Nah, akhirnya 2009, seingat saya waktu itu cobalah dilakukan JR pertama, ya kan? JR pertama kalau nggak salah pemohonnya itu Abraham Amos, Jamhur dan Rizky Yose Rizal ya. Nah, alhamdulillah putusan 2009 itu dikabulkan, seingat saya Desember dikabulkan. Kalau saya tidak salah isi keputusannya itu adalah Mahkamah Konstitusi mengakui ada 2 organisasi advokat de facto, yaitu Pradi dan KAI. Terus yang kedua, kalau saya tidak salah juga, Mahkamah Konstitusi memerintahkan kita untuk bersatu melalui kongres bersama, ya kan? Kongres KAI dan Pradi. Terus poin ketiga itu disampaikan apabila dalam kongres bersama atau memang tidak tercapai kesepakatan kongres bersama, keabsahan kalian selesaikan melalui peradilan umum. Nah, itu yang kita lihat sampai sekarang memang tidak ada satupun pihak yang mau melakukan, ya kan? Putusan nomor berapa? 101. 101. Iya, maka bisa di-download, kalau dibaca itu jelas itu ya. Nah, itu juga ada di situ. Iya, oke. Dan selanjutnya
itu juga putusan tidak berjalan. Pasca keputusan itu kita mencoba juga untuk mengajukan sumpah pun tidak digubris. Ya. Akhirnya nggak tahu entah bagaimana jalan ceritanya, tiba-tiba seingat saya itu muncul SKMA 89. Kurang lebih isi SKMA itu adalah menyatakan bahwa penyumpahan itu harus melalui organisasi pradi. Itu yang disampaikan. Dan terjadi gonjang-ganjing kan, ramai lagi ini saja. Nggak lama lagi muncul lagi SKMA baru. SKMA yang mana menyatakan bukan tentang organisasi advokat mana, ya kan? Tapi lebih kepada setiap advokat yang bersidang wajib menunjukkan berita acara sumpah. Nah, jelas saja ini menjadi satu masalah. Karena apa? Setiap kali KAI mengajukan sumpah tidak pernah direspon. Ya kan? Itu emang nomor berapa nih? SKMA 89. 89 seingat saya. Tapi boleh dicari itu 89. Nah, terus 2011 itu SKMA 52 itu, ya kan? 52 itu ternyata lebih menekankan kepada tentang sumpah, tentang BAS. Nah, maka itu seingat saya pertama kali BAS itu dikenal ya dengan istilah BAS ya. Berita acara sumpah. Jadi karena berita acara sumpah inilah banyaklah masalah yang terjadi terhadap kawan-kawan KAI khususnya, ya kan? Ada yang diusir sidang, yang tidak boleh, ini pendampingan tidak boleh, ditanya berita acara sumpahnya ini itu segala macam. Ini sungguh memilukan gitu loh. Nah, ini benar-benar panjang ya. Mungkin kebetulan saya ini ya alhamdulillah termasuk orang yang beruntung dalam artian mungkin karena saya dianggap getol ya, saya nggak ngerti juga apa pemikirannya, tapi dimanapun saya sidang alhamdulillah nggak pernah dimasalahin gitu loh. Nah, akhirnya begini terus nggak mungkin ya kan. Nah, singkatnya lagi di dalam itu kan banyak lah prosesnya, tapi saya ambil poin-poinnya aja. Singkatnya lagi kurang lebih 2014 ya, ini sebenarnya pembicaraan warung kopi aja. Antara saya, Bang Amos, Arta, ada 7 sih sebenarnya, tapi saya lebih dikenal ikonnya 3 itulah ya. Antara saya, Bang Amos, Arta mencoba lagi, karena kalau tidak salah ya, tidak salah saya kalau tidak keliru, waktu itu ada putusan MK yang menyatakan bahwa undang-undang yang sudah pernah diuji tidak menutup kemungkinan untuk diuji lagi, ya kan? Ya. Tidak tertutup kemungkinan untuk diuji lagi. Makanya iseng-iseng kita coba. Ya, walaupun kita sudah pernah menguji itu pasal gitu kan. Alhamdulillah dikabulkan. Nah, itu yang saya memang agak sedikit, saya juga tidak tahu, tapi setahu saya kan biasanya putusan itu dibacakan diputuskan pada hari itu, dibacakan pada hari itu, ya kan? Tapi dalam fakta ini kalau saya nggak keliru 36 itu ada jeda waktu 2 bulan. Nah, antara diputuskan dengan dibacakan. Nah, 4 hari menjelang dibacakan, tanggal 25 September seingat saya SKMA 73 itu muncul. Nah, barulah 4 hari 29 September itu putusan kita dibacakan secara resmi. Kan tidak tahu apa yang ada terjadi di balik itu ya kan. Saya juga tidak ingin berspekulasi, tapi yang pasti itu fakta. Jadi SKMA itulah yang pada akhirnya 2015 itu ke atas membuat teman-teman semua alhamdulillah bisa disumpah oleh pengadilan tinggi. Nah, historisnya saya lihat kurang lebih kayak gitu. Terus 2012 itu saya pribadi dengan Jambur dengan Apriyadi pernah juga menggugat piagam itu. Piagam yang notabene itu nama persisnya saya lupa, tapi yang jelas piagam itu seolah adalah kesepakatan antara Pradi dengan KAI. Oh, piagam gitu. kesepakatan. Ya saya bilang kalau kesepakatan kalau melalui piagam gua gak aneh juga saya bilang gitu. MOU, Nah, tapi faktanya aslinya tidak pernah kami, di saat kami gugat itu ternyata para pihak nggak ada yang bisa nunjukin aslinya. Yang beredar itu hanya fotokopi yang dicoret. Fotokopi yang dicoret ya. Jadi surat aslinya yang ditandatangani oleh Bang Indra almarhum itu kita tidak pernah tahu. Semar juga ya. Kurang lebih lah faktanya seperti itu. Sampai hari ini kita tidak pernah tahu surat itu. Karena apa? Ini di tengah-tengah penggodokan untuk menuju MOU. Kan gitu. Karena KAI sudah membuat tim, Pradi juga membuat tim untuk mempertemukan kesepakatan yang ada.
tiba-tiba muncul piagam. Tiba-tiba muncul piagam itu. Nah, pengakuan Bang Indra Almarhum pada waktu itu dia tidak terima, maka melalui pulpennya Patrialis Akbar yang pada waktu itu Menteri Hukum, dia minta minjam pulpen, kata saya coret. Karena saya tidak terima. Karena kita kan nggak pernah tahu apa fakta yang ada di situ. Iya. Yang paling pasti adalah piagam yang dimaksud itu tidak pernah muncul. Kan waktu itu yang kita gugat itu kan Mahkamah Agung dan Peradi. Di 2012 itu kan, sehingga saya 2012 itu. Secara esensi isi piagam itu produktif atau kontraproduktif? Ya kontraproduktif. Dunia. Ya kontraproduktif. Yang jelas sangat merugikan kita. Oh, Gitu. betul. Kalau memang dia tidak merugikan kita kan nggak mungkin juga. Kita ini kan, sih kan karena sangat merugikan kita. Tapi kan ada putusan terbaru kan menguntungkan semua pihak dengan kita bisa disumpah itu. Iya, artinya kan maka di sini saya kembali sepakat dengan kata Eka, mungkin politik hukum lebih ditonjolkan di sini. Karena kalau saya lihat kan 73 ini seolah dia ingin menyalip MK 36 gitu. Oh, gitu. Maka 36 ini dibacakan 4 hari sebelum 73 diterbitkan. Oh. Pertanyaan kita, ya kita hanya bertanya-tanya aja dan tidak ingin menduga apa yang terjadi di jeda waktu 2 bulan ini. Kan ini yang tidak dipahami oleh teman-teman advokat. Mungkin secara umum tidak paham menurut saya. Hanya saya sebagai orang yang agak sedikit melihat, kok begini ya? Dia dibacakan tanggal sekian, diputuskan tanggal sekian, dibacakan tanggal sekian. Nah, ini yang banyak teman-teman, terutama mungkin teman-teman Mbak Lina mungkin nggak tahu gitu loh. Itulah faktanya gitu. Dan ini juga memang bisa kita baru kita bisa lihat itu kalau kita teliti membaca putusan MK itu. Maka di bawah itu jelas kok 2 bulan diputus, 2 bulan dibaca. Iya. Itu lah. Dan memang bagi kami itu surprise putusan itu. Artinya putusan itu dikabulkan surprise. Iya. Di luar dugaan itu. Jadi saya masih ingat waktu pengalaman sidang itu kan, kebetulan itu yang dihadirkan dari Mahkamah Agung itu adalah Profesor Takdir Rahmadi, ya kan, ketua bidang pengawasan kalau nggak salah beliau itu. Nah, saya masih sempat waktu itu nanya, kebetulan di tim 7 ini kan saya jubir, teman-teman menunjuk saya sebagai juru bicara, itu kan di dalam juga saya yang jadi jubir kan. Gitu. Jadi saya sempat waktu itu ingin bertanya pada Prof, tapi dicegah sama ketuanya ini Hidayat siapa? Ketua MK? Ya, ada Hidayatnya di belakang. Bukan. Bukan Mahfud ya? Bukan, itu Mahfud 2009 itu. Yang sekarang jadi anggota dia. Hidayat. Apa sih? Lupa saya lagi. Iya, nanti. Iya. Jadi beliau, cukup, kami sudah paham. Ya saya waktu itu hanya bilang saya ingin bertanya, karena gini, apa yang disampaikan oleh beliau ini dengan yang kita tangkap di lapangan itu kok beda. Seolah beliau tidak punya interest bahwa mereka ingin KI advokat bersatu ini. Tapi dan kenyataannya nggak begitu. Itu yang mau saya cecer. Tapi mungkin hakim ingin menyelamatkan Profesor Takdir kali. Karena pasti dengan bukti-bukti yang kita ajukan, pertanyaan kita akan sulit beliau untuk menjawab. Karena fakta ada di kita gitu. Ya itu. Nah, terus dari KI dari Peradi pada waktu itu kalau nggak salah diwakili oleh si Ombing belakangnya saya lupa tuh orang kecil-kecil itu. Nah, sempat juga kan saya tanya waktu itu kan awal-awal pecahnya Peradi itu kan. Saya tanya ini Peradi yang mana? Wah emosi sama saya. Oh Peradi cuma satu ini. Ya, saya kan tidak tanya satunya. Saya hanya tanya Anda dari Peradi yang mana? Kan gitu. Karena yang kami tahu di luaran itu pecah. Gitu. Jadi supaya kami lebih jelas identitasnya dari mana itu aja. Happy Siombing ya kalau nggak salah. Tuh peristiwa yang terjadi di ini kan di dalam sidang itu ya nggak banyak, hanya tanggapan dari DPR, tanggapan dari pemerintah, ya kan. Nah, akhirnya ya diputuskan oleh hakim bahwa ini dikabulkan. Tetap hanya diperkuat saja. Artinya mungkin ada celah lemah di 101 diperkuat juga oleh majelis di 36.
supaya tidak ada celah lagi. Kalau pendapat saya mungkin itu membuat dasar tidak ada pilihan sehingga 73 perlu. Ini pikiran saya. Nah, jadi putusan 101 itu seolah memberikan celah ya mereka menafsirkan sendiri. Jadi seolah lewat dari 2 tahun semua kembali ke semula gitu. Padahal kan nggak begitu gitu. Makanya MK 36 itu kan tidak memberi batas lagi. Lebih. Oke, artinya setelah final di putusan terakhir itu implikasinya ke dunia advokat umumnya atau pelapor gimana itu? Dengan adanya dibolehkan semua orang beracara ya, disumpah gitu. Ya, artinya kalau pendapat saya pribadi di samping ini menguntungkan tapi ini juga melahirkan problem ya. Nah, Melahirkan problem yang tidak bisa kita ingkari, kita hindari, bahwa produk-produk yang lahir itu bagaimana ya, saya tidak ingin menafsirkan, tapi saya yakinlah kawan-kawan tahu semua ya gitu loh ya kan, karena bagaimana perbedaannya aja udah sangat jelas. Di waktu kita PKPA itu 3 bulan reguler lagi, dulu kita PKPA itu 3 bulan dan reguler. Reguler itu berarti setiap hari. Senin sampai Jumat tiap hari. Bayangkan. Sementara PKPA sekarang cuma 2 hari. 2 hari. Betul. Ya dari situ aja kan udah bisa kita lihat. Dan kita yang merasa 3 bulan itu aja belum mendapatkan apa-apa di situ. Betul. Itu loh. Nah ini yang selalu saya di DPP selalu keras bicara seperti itu ya kan. Makanya kebetulan saya berapa kali dijadikan narasumber, ya saya gojrok anak-anak itu. Gitu loh. Jadi ya kalian ya memperkaya wawasan kalian, jangan pernah berhenti belajar, saya bilang. Selalu mengupdate informasi, saya bilang. Ya. Selain itu kan kalau nggak salah dengan adanya dibuka seperti itu oleh MK, banyak bertumbuh organisasi advokat. Nah, apa itu juga akibat daripada putusan MK yang kemarin? No, putusan MK tidak ada masalah. Tapi kalau Anda baca 73 itu mungkin di situ. Oh, di titiganya? Iya. Yang mendorong orang membuat ormas. Saya nanya, lucunya saya, kenapa kok Mahkamah Agung tidak pernah mau menyebut nama KAI? Itu aja yang saya agak bingung. Oh, itu yang menjadi kesalahannya. Karena setahu saya putusan MK itu dua-duanya sebutnya tegas. Tapi hanya SKMA itu tidak pernah menyebut nama KHI, tapi lucunya nama tetangga kita disebut. Dan organisasi lain gitu. Sehingga akhirnya semua orang membuat organisasi. Gitu loh. Lucunya lagi di atasnya salah satu itu ininya apa ya, kalau kita bilang itu pertimbangannya adalah putusan MK 101. Ya kan? Hanya kok ke bawahnya konsiderannya beda, iya konsiderannya. Itu masalahnya. Seandainya itu tidak terjadi, hanya disebut, ini nggak akan terjadi. Karena memang akhirnya itu membuka jalan bagi di luar organisasi, yang 2 organisasi ini. Ya kita ini belum mempunyai nawaitu yang baik untuk betul-betul mengokohkan organisasi advokat ini sehingga menjadi suatu organisasi yang berwibawa, bermartabat, punya marwah. Ini kan suka tidak suka, mau tidak mau berdampak juga kepada teman-teman yang lagi menjalankan tugas profesi. Beda dengan negara-negara maju, kedudukan advokat itu betul-betul kuat. Kalau kita pelengkap. Hanya yang bisa menentang kan orang-orang tertentu yang memang masih ingin main dalam rule yang ada gitu loh. Gini, saya ingin coba menggarisbawahi bahwa di saat kita bicara hukum, otomatis kan guidance kita hukum, kan gitu. Kalau menurut saya sih sebenarnya, kalau mau jujur, tidak ada problem. Di saat MK itu membuat keputusan, semuanya sudah final and binding. Hanya kita yang menjadikan ini suatu problem, kan begitu. Ini menurut pendapat saya. Kita yang menciptakan. Tapi kalau seandainya kita adalah orang-orang yang patuh dan tunduk kepada suatu keputusan hukum, yang mana putusan MK itu nilainya setingkat dengan undang-undang, tidak perlu akan terjadi seperti ini. Karena putusan MK itu kan dicatatkan di lembaran negara. Iya kan? Dicatatkan di lembaran negara. Berarti kan nilainya sebanding dengan undang-undang.
Artinya kalau seandainya organisasi advokat yang ada pada waktu itu patuh dan tunduk kepada putusan tersebut, selesai masalah. Saya pikir nggak perlu juga Mahkamah Agung mengeluarkan SKMA. Hanya kan masalahnya kita kan nggak mau, ya kan? Jadi kalau saya ingin selalu mengatakan, kapan advokat ini mempunyai jiwa korsa? Pernah nggak Anda merasa perih melihat teman Anda seandainya ditersangkakan sebagai advokat? Bicara dalam konteks dia menjalankan tugas, dan itu banyak terjadi. Tapi kita kan yang berpikir itu nasib lu. Saya saja 4 kali mendamping kurang lebih advokat-advokat. Alhamdulillah, kalau kita kasih penjelasan clear. Karena sosialisasi undang-undang advokat ini juga harus kita berikan kepada penyidik-penyidik itu. Saya melihat banyak daripada mungkin penyidik-penyidik kurang informasi, termasuk kasus yang di Bungo kemarin itu, yang di Jambi, Muaro Bungo. Nah itu kan saya ditugaskan oleh DPP, saya berikan penjelasan sama penyidiknya, sama kanitnya. Nah, baru mereka paham, kok gitu ya bang? Iya. Kan gitu. Iya. Mungkin kalau di kota-kota besar udah paham lah ya, tapi bicara nama Polres kabupaten kota di Indonesia itu mungkin banyak yang tidak paham. Betul. Lucunya ada juga advokat lagi dampingi kliennya dipanggil sebagai saksi dulu kasus kliennya. Ini apa-apaan ini gitu loh. Yang kedua, saya hanya bilang untuk memeriksa advokat itu kan harus minta izin ke organisasinya. Ini selama ini bypass saja. Seharusnya kan mekanismenya harus dipakai. Yang kemarin tuh kasus di mana itu? Di Garsik itu kan. Sama kan di bypass. Seharusnya kan kalau memang ada yang melakukan advokat, harusnya penyidik itu bersurat dulu ke DPP minta izin. Sebenarnya yang terjadi hari itu kan gitu. Karena sampai hari ini saya belum tahu tuh jawabannya. Gitu loh. Kan masa demisioner Bang Yani pada waktu itu di situ. Artinya waktu itu terjadi kekisruhan kan sebelum digetok. Jadi ternyata gagal kan mengetok. Nah, sebenarnya pada waktu itu kalau kemauan politiknya tinggi selesai. Gitu loh. Karena kita kan ngikutin waktu itu di situ. Cuma masalahnya ya nggak tahu lah di dalam tuh Bang Yani dan kawan-kawan lah yang tahu. Kan gitu. Ya, saya pikir memang ke depan itu terutama kita untuk KAI Bang Herman Imar harus banyak program-program ya. Salah satu program saya yang pernah saya usulkan itu adalah bagaimana membangun kualitas advokat kita ke depan, ya kan? Apa ini? Salah satunya mungkin dengan mengadakan pelatihan, melakukan advokasi, pendampingan di kepolisian. Jadi maka kemarin juga saya sampaikan oleh Lutfi April, kenapa sih nggak kita coba melakukan MOU kepada Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan dan kepada Mahkamah Agung, gitu loh. Jadi kan banyak hal yang bisa kita lakukan di sana, ya kan? Nah MOU ini ya mudah-mudahan saja ini tidak hangat-hangat kayak ayam, ya. Tapi saya pikir kebutuhan awal kita itu sekarang adalah membangun daripada kualitas advokat yang sudah kita cetak atau lahirkan. Terus yang kedua ya memang revisi undang-undang ini tidak bisa kita elakkan. Ya kan, kemarin juga waktu ketemu dengan DS itu sempat juga kita bahas dan beliau berjanji membantu ya, membantu menggolkan itu ya alhamdulillah gitu ya. Terus yang ketiga ya ini bukan tentang single atau multibar ya. Saya ingin melihat masalah ini pure dari secara aspek hukum dan undang-undang. Undang-undangnya masih tetap menyatakan demikian, tapi jangan ditafsirkan. Banyak juga para senior yang saya lihat mencoba untuk mentafsirkan itu. Penafsiran itu bukan undang-undang, saya bilang. Kalau bicara positifnya ya seperti itu. Jadi ya memang kita harus patuh dan tunduk. Jadi saya agak geli juga di saat ada menyatakan sekarang sudah zamannya single bar, multibar. Ya kalau menurut saya kalau memang multibar ya rubah dong undang-undangnya. Ya dong. Iya. Karena payung kita kan itu. Harus legal. Iya. Ya. Iya. Jadi saya bilang rubah dong undang-undangnya. Selesai kok. Kalau memang rasanya tidak mungkin single ya bikin multi. Iya.
Kalau nggak salah konsep yang waktu itu revisi itu kan memang demikian. Ya, ya. Jadi nanti advokat itu ada dewan yang namanya DAN, Dan. Dewan Advokat Nasional. Betul. Untuk regulasi dan legalitas ada di situ. Betul, betul. Dan kedudukan organisasi advokat itu berarti kedudukannya jadi turun menjadi perkumpulan kan. Ya, ya. Tapi semua muara di sana, pelanggaran etik, apa segala macam. Ada 9 kalau nggak salah itu anggotanya kan. Betul, betul. Nah, yang dipilih dengan masa jabatan 3 tahun apa 5 tahun saya lupa itu. Ya. Itu kalau sampai digolkan pada waktu itu sangat luar biasa kuatnya advokat itu. Tapi sayang sekali lagi gitu. Karena itu tidak jalan. Akhirnya menjadi PR lah ya kan Ya, kita. di rezim baru ini. Ya. Gitu. Gimana mereka dipecah jadi KAI ini Buyung Nasution. Oke, akhirnya apa? Kami ketemu, saya sama bagaimana kalau ini dia ikut jadi kuasa hukum gimana? Ya KAI ada KAI ya kita bisa bilang organisasinya bukan nggak menentukan. Yang menentukan menerima pengacara masuk dalam sidang itu majelis hakim. Terserah hakimnya. Nah, sekarang tinggal mau milih yang mana? Mau milih yang KAI atau Pradi? Karena menurut undang-undang cuma satu. Ya kan? Ya, ya. Kalau kita mau memilih ya yang benar Pradi, tapi ada tafsir dari Buyung. Yang benar tuh KAI. Karena KAI di dalam undang-undang itu dibilang kongres, kita Ya. kongres. Betul. Nah, udah daripada begitu, dua-duanya kita akui aja. Jadi tidak bisa yang satu cuma kami yang boleh diterima. Yang satu bilang cuma kami karena mereka kirim surat bahwa yang dari KAI itu tidak sah, tapi yang dari KAI itu begitu, yang Pradi itu tidak sah. Oh, iya. Kirim ke semua pengadilan. Ada yang jadi bingung. Jadi gimana? Status quo, silakan. Dua-duanya. Tapi status quo itu artinya tidak ada tambahan advokat baru. Advokat yang sudah ada itu yang sudah punya kartu, oke. Walaupun organisasinya ini atau ini, pokoknya dua-duanya diterima. Tapi status quo dalam makna tidak ada penyumpahan baru. Setahun, 2 tahun, 3 tahun kayak begitu. Ini organisasi terus bikin training. KPA terus sudah ribuan jumlahnya minta disumpahi. Ya. Ngirim surat. Nah, sesudah saya pensiun, Pak Bagirman pensiun, giliran zamannya Pak Arif disumpah udah 10.000. Nunggu dilantik, nunggu dia bersumpah. Pak Arif undang saya, kita diskusi mana. Ya akhirnya disumpahin semua. Hah? Ya, ya. Berarti ada tambahan banyak pengacara advokat baru, tapi tetap dengan itu tadi dua organisasi. Nah, bagi nilainya 2 organisasi pecah lagi. Iya. Gimana? Pecah 3, pecah ini. Jadi memang nggak benar ini dua-duanya organisasi. Cuma pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa karena undang-undang itu terlalu memberi kekuasaan penuh kepada organisasi advokat. Jadi kalau mereka konflik, pemerintah nggak bisa ikut campur. Nah ini jadi masalah. Korbannya siapa ya? Korbannya gitu. Mencari keadilan. Nah gitu loh. Nah maka menurut saya saling promosi internal stop. Itu kan Anda mempromosikan KAI, mau jelek-jelekin sebelah sana. Nah ini yang paling bagus, jelek, simpulannya kan betul. Walaupun nggak diomongin. Jadi masing-masing organisasi mengusung mereknya sendiri-sendiri. Kapan mau selesai? Karena undang-undang bilang cuma satu. Di Amerika ini cuma satu, negaranya negara federal. Kita negara kesatuan, masa? Advokat itu penegak hukum. Penegak hukum. Jadi bukan ormas.
Ini lembaga negara yang dibentuk dengan harapan cuma dia kerja secara swasta dan sendiri. Tapi dia itu lembaga negara. Tidak bisa dibenarkan menggunakan prinsip freedom of association, kemerdekaan berorganisasi. Tidak bisa. Sama kayak Kadin itu kan swasta. Cari duit sendiri, gaji orang sendiri, Kadin swasta. Tapi sebagai institusi dibentuk oleh negara dengan undang-undang, anggaran dasarnya pun PP. Jadi Kadin itu cuma satu, dibentuk oleh undang-undang. Jadi ya banyak orang salah paham, kira kayak swasta. Memang anggotanya swasta. Kamar Dagang dan Industri, semua pengusaha, semua organisasi perusahaan itu. Tapi sebagai lembaga kesatuan dari sistem pembinaan pengusaha, dia cuma satu, dibentuk dengan undang-undang. Maka tidak boleh. Nah sekarang ini ada dua pengurusnya. Dia jadi kayak ini. Pokoknya di zaman Jokowi selalu pecah. Jadi kepengurusannya ada dua. Satunya kelompoknya Oso, satunya Rosan, satunya dua. Semua ini, nah, kayak di Kopin, itu juga saya ketua Dewan Penasihat di Kopin, dua pengurus, padahal dibentuk dengan undang-undang, itu bukan ormas. Beda dong ya, ormas. Bukan, kalau ormas boleh banyak silakan. Itu inisiatif masyarakat, itu freedom of association namanya. Tapi kalau ini negara, walaupun cara mengelolanya cari duit sendiri segala macam, dia bukan bagian dari pemerintah. Tapi negara membentuknya menjadi satu, maka ini lembaga publik. Jadi lembaga negara itu lembaga publik, tapi lembaga publik belum tentu lembaga negara. Nah ini lembaga publik untuk kepentingan apa? Kepentingan umum. Yang sama aja sebetulnya lembaga negara dalam arti luas. Nah misalnya pekerjaan, ada akuntan negara itu di BPK itu memeriksa laporan keuangan, itu dikoordinasi oleh BPK, pejabat fungsional BPK. Tapi ada akuntan swasta, publik. Nah, akuntan swasta itu diatur dengan undang-undang. Tapi namanya bukan akuntan swasta, akuntan publik. Dia dengan undang-undang diaturnya. Karena negara membutuhkan pekerja-pekerja profesional melayani kepentingan umum. Kalau negara semua yang ngurus, capek negara. Maka negara membuatkan undang-undang untuk mereka, disebut akuntan publik. Publik itu maksudnya itu negara, tapi dari pengertian lebih luas, maka dipakai istilah bukan negara. Jadi bukan akuntan negara, tapi akuntan publik. Nah, sedangkan akuntan negara dalam arti sempit, nah itu BPK. Maka semua profesi itu adalah sebenarnya tugas negara, tapi dilembagakan menjadi profesi. Maka profesi-profesi itu adalah tugasnya negara yang dilimpahkan kepada pekerja-pekerja yang diakui oleh undang-undang. Maka jadilah dia sebagai profesi. Advokat itu juga profesi. Iya. Ini yang nggak ditahu orang. Profesi, ya, dan bahkan lebih hebat dari profesi akuntan tadi. Lebih hebat. Disebut penegak hukum. Sama, notaris. Tuh disebutnya apa? Zaman Belanda disebut apa? Mana ya? Terlalu cepat permajaan. Udah semua, nggak ngerti masalah. Semua ribut rebutan jabatan. Sesudah dapat jabatan, mikir jabatan lebih lagi. Nggak kerja. Jadi kalau ada konflik begitu, baiknya selesaikan, bikin repot kita aja. Tapi nggak bisa dong, ini kan harus dibereskan. Tapi nggak diberesin. Siapa yang beresin? Ini aku kan sudah berapa periode? Udah periode 20 tahun. Ini
Jadi dunia advokat itu sejak tahun 70-an itu pecah belah. Maka sesudah reformasi lahirnya undang-undang advokat, maksudnya menyelesaikan tapi alhamdulillah nggak selesai juga. Sesudah dijadikan demokrasi pecah. Hebat masih di zaman Orde Baru, cepat diselesaikan. Nah, menjelang reformasi pecah lagi. Nah, sesudah reformasi ada undang-undang baru. Sampai sekarang ada 20 tahun. Nah, habis gara-gara Buyung Nasution, tokoh sangat terkenal sih bikin KAI. Itu termasuk prolegnas sekarang untuk Enggak, kayaknya nggak masuk. Enggak tahu saya. ada dari Bang Amal Remi yang salah satu. Ya, nah, itu Ya. coba dimasukkan di situ. Saya sudah sarankan. Ya mungkin orang Peradi nggak suka saya menggunakan istilah KAI. Tapi maksudnya Komisi Advokat Indonesia. Komisi Advokat Indonesia, atau kalau nggak mau singkatannya jadi KAI gitu ya, Komisi Nasional Advokat Indonesia, KNAI. Nah, komisi itu pekerjaannya jangan banyak-banyak. Pertama sertifikasi, Etik itu. kedua etik. Nah, tapi anggotanya 9 orang aja. Benar. Kayak Advokat 3 saja. Oh, 6 sisanya tidak boleh advokat. Harus mantan hakim, Hmm. harus mantan jaksa, belum pensiun, harus dari perguruan tinggi. Nah, katakanlah 3 dari advokat mewakili organisasi, 6 1 mantan hakim MK, 1 mantan hakim MA, 1 mantan jaksa agung, misalnya gitu ya. Dia tua-tua, Iya. ya, nggak ada mikirin dunia lagi, Iya. mikir Udah akhirat. selesai dunia. Satu misalnya mantan Kapolri, 1 mantan KPK, itu berapa? Berlima. 1 perguruan tinggi, dah, serain gitu. Advokat 3 ya. Advokat 3 aja. Nah, mereka ini tukang pecah advokat. Kedua yang mensertifikasi advokat. Mereka kerja. Nah, sertifikasi ini yang menjadi agak berat. Iya, artinya training pendidikan sendiri-sendiri. Tapi ujian begitu lulus ini disahkan oleh komisi. Sebagai penyumpahan gini loh. Dia yang nyumpahin. Jangan di pengadilan untuk kerja. Iya, ini dipertanyaan teman-teman kenapa pengadilan menteri yang. Nah, itu aja disumpah di komisi. Iya. Tapi komisi itu juga yang mencat. Betul. Nah, tapi sidang kode etiknya di masing-masing organisasi. Oh, ada kode masing-masing. Kode masing-masing, tapi Di atas finalnya di sini. Jadi kalau misalnya banding dan sebagainya, di sini. Kalau terbukti memang enggak ini, pecat. Nah, dia yang pecat. Dah, dua itu aja. Nah, sambil diberi kewenangan ngatur hal-hal yang berkenaan 2 kewenangan. Ngatur mekanisme persidangan untuk pemecatan, sidang kode etik. Caranya juga diatur. Acara penyumpahannya bagaimana? Komisi. Itu juga sangat setuju. Jangan advokat sendiri masuk di komisi itu, nanti jeruk makan jeruk. Iya. Nah, 3 orang aja. Dan itu pun advokat senior. Betul. Misalnya umurnya minimal 65. Nah, hawa nafsu itu satu, nafsu kekuasaan. Itu iblis susah. Betul. Susah orang menghindar dari hawa nafsu kekuasaan. 2, hawa nafsu kekayaan. Iya. Susah. Yang ketiga, kalau ada ceramah Ustaz, 3 tahun. Apa itu? 3 tahun. Harta, tahta, satu lagi Pak. Wanita. Itu dulu. Oh, sekarang. sama. Harta, tahta, apa itu? Kalau dulu wanita. Kalau dulu wanita, sekarang pria juga. Tahta, seksualitas. Oh, seksualitas. Itu dong. Itu sih. Nah, cuma kalau iblis seksualitas itu kerjanya diam-diam, sembunyi-sembunyi. Dia pikir orang nggak tahu. Dia pikir Tuhan nggak tahu. Tuhan nonton, malaikat nonton, iblis juga nonton. Malu di depan iblis juga. Tapi dia kerjanya diam-diam. Nah, tapi kalau
iblis kekayaan, mulai berasa musuh, mulai dia komplotan sana komplotan bisik-bisik sini, tapi teriak-teriak juga nih. Tapi yang paling gawat itu iblis tukang kekuasaan. Itu demo dia gede-gedean, pakai toa. Jadi iblis kekuasaan itu kerjanya paling terbuka. Dan justru itu juga yang paling menarik, paling mudah membujuk rakyat manusia, kekuasaan. Nah, di advokat ini apa? Tiga-tiganya itu gabung jadi satu. Yang paling bahaya tiga-tiganya jadi satu. Mafia peradilan. Siapa yang paling kaya? Kan di rumah. Perkara itu pertama kali polisi nasional. Banyak kasus yang ditangani polisi. Nanti 10% diperwes dilanjutkan ke kejaksaan. Jadi jaksa itu cuma dapat 10%. Jaksa itu menangani perkara lama sekali, kalau polisi itu cuma sebentar. Sampai ke penyidikan aja. Sudah penuntutan, sudah urusan jaksa. Sampai eksekusi itu urusan jaksa. Jadi jaksa lama sekali. Nah, kalau setiap kasus diperas, ya kan, jumlah kasus yang diperas polisi jauh lebih banyak. Tapi jumlah kasus yang diperas lama itu jauh lebih banyak, lebih lama di jaksa. Jadi kalau nanti akhir tahun dia banding-banding sama dapat banyak, sama banyak. Nanti masuk ke pengadilan, siapa? Manajer kasus. Kita bilang hakimnya minta sekian, padahal hakimnya betul. Kata advokat, masa segitu? Kata ini hakimnya mau lewat dia. Jadi dia atas nama hakim. Jadi akhir tahun ada rapat koordinasi lagi di antara para banding ini. Siapa yang lebih banyak perkara? Ternyata panitera sama banyak apa? Jadi tiga, polisi, jaksa, ya kan? Jadi orang bilang ini mafia peradilan, pasti hakim yang paling banyak dapat. Tapi hakimnya bilang kita ini cuma dapat sisa-sisa, dapat tulangnya doang. Kata para hakim. Ya dikit tapi dapat tulang, tapi di dalam tulang itu ada sumsum. Pokong aja tuh hakim, orang dia dapatnya, ya kan? Kalau ini kan dapat ceker, dapat rambut, dapat hidung, dia dapat sumsum. Ya kan? Nah, tapi ini pengacara kan pandai menuntut semua. Kalau rapat objektif orang luar yang menuntut, siapa sih yang paling banyak dapat? Ternyata pengacara. Begitu, karena pengacara itu sebelum mulai polisi bekerja, dia udah dapat. Sesudah jaksa eksekusi sudah masuk penjara, dia masih terus dapat. Jadi ujung dari ujung ke ujung. Di dunia ini, itu ada namanya landmark decision, keputusan yang bersejarah. Jadi kalau bahasa Inggrisnya namanya landmark cases, leading cases. Leading decision, leading case, kasus-kasus yang memimpin, yang menentukan dalam sejarah. Tapi kalau bahasa Amerikanya bukan leading case, ya landmark decision. Jadi keputusan-keputusan yang landmark, ya kalau bahasa kita bersejarah. Nah, itu yang dapat nama itu hakim. Dari kreativitas lawyer, kreativitas advokat. Jadi munculnya ya putusan-putusan besar dalam sejarah peradilan di atas muka bumi dalam sejarah peradaban. Karena kreativitas lawyer, karena spekulasi dan kreativitas para advokat.
Jadi meskipun ini orang potensial masuk neraka duluan, tapi dia juga punya potensi masuk surga duluan. Karena dia membuat sejarah. Di dunia dia nggak dipuji-puji, yang dipuji hakimnya. Padahal yang terjadi itu advokat. Coba ya, semua putusan persejarah itu yang disebut hakimnya. Oh, hakimnya ini. Padahal hakim itu kan cuma ketok palu. Ya kan? Yang argumen dari awal itu advokat dengan segala spekulasi. Jadi bagi jaksa semua orang salah kecuali yang terbukti benar. Bagi advokat semua benar, apalagi yang bayar. Semua dia bela, dia cari akal supaya apa yang dia perjuangkan, dia bela itu benar. Nah, itu cara berpikir lawyer, cara berpikir advokat. Maka seorang profesional lawyer itu ada dua kemungkinan: masuk surga duluan atau masuk neraka duluan. Tidak bisa pukul rata begitu. Allah yang tahu. Oh, ini masuk surga ini. Kita bilang ini orang pasti masuk neraka, tapi Allah bilang dia masuk surga. Saya begitu. Prerogatif Allah. Iya, karena tidak semua hal kita tahu. Apa yang di hati para advokat, apa yang diperjuangkan kita tidak tahu. Tapi kalau dia profesional, ya ada dua aliran. Anda harus membela yang benar saja, orang baik-baik saja. Tapi ada aliran yang kedua, orang jahat harus dibela. Nah itu Sakonya sejahat orang, sebenci-bencinya kita kepada seseorang, tetap kita harus memperlakukannya dengan adil. Sempurna. Jadi tegakkan keadilan walaupun terhadap musuh-musuh. Tegakkan keadilan walaupun terhadap anggota keluarga sendiri. Gitu. tapi ada batas. Kalau dia harus dihukum demi keadilan, iya dihukum. Sebaliknya kalau musuhmu, kalau dia harus dibebaskan demi keadilan, iya harus dibebaskan. Nah gitu. Itu artinya soal keadilan itu harus dibela. Nah, professional lawyer terlepas dari teman atau keluarga sendiri atau musuh itu kan untuk simbolik, ya kan? Itu variannya banyak, antara yang ekstrim musuh atau yang ekstrim yang ke ekstrim kanannya itu keluarga sendiri, anak sendiri. Kayak Nabi Muhammad mengatakan, demi Allah, jikalau Siti Fatimah mencuri, aku sendiri potong tangan. Ibarat begini, simbolik. Nah, Fatimah kan nggak pernah mencuri, bukan kebanggaan dan sebagainya. Tapi dia mengatakan itu untuk menunjukkan pada kaum muslimin, tegakkan keadilan walaupun terhadap anggota keluargamu yang paling kau sayangi sendiri. Sebaliknya, tegakkan keadilan walaupun terhadap musuh sendiri. Maksudnya, kalau dia harus dibebaskan karena dia benar, walaupun dia musuhmu, ya kan? Sebaliknya, kalaupun dia itu salah, dia karena kesalahan, walaupun anak yang kecintaan sendiri harus diikuti. Itu aliran kedua. Tapi kalau misalnya soal korupsi, wartawan, media sosial, lawyer, pengacara yang membela koruptor itu dimusuhi, ya kan? Ini lawyer apa? Lawyer membela koruptor. Koruptor manusia juga. Emang nggak boleh dibela, gitu. Tapi pokoknya masyarakat tuh nggak suka aja kembali. Karena ada haknya juga Pak ya. Dapatnya banyak, karena dia bagi. Gitu. Iya, kan banyak lawyer yang malah masuk penjara, dia nipu-nipu juga. Ya, apa dia kena itu? Sekali siapa lagi itu? Ada sudah banyak. Apa namanya? Yang ternyata bukan SH, tapi dia sudah dikenal lama sebagai advokat. Ternyata bukan SH. Itu. Iya, paham itu. Sama itu saja.
lupa kan? Yulian itu ya, yang itulah yang membela Setnov. Ya. Siapa? Setia Novanto. Iya, yang nabrak itu kan? Dia ikut ternyata. Iya. Iya, dia sudah jadi pengacara, punya law office, stafnya banyak, SA semua, ya kan? Tapi dia sendiri bukan SA. Ampun. Itu bukan seperti ya? Bukan advokat ya? Aku ini kan advokat. Iya, dia terkena undang-undang itu, dia ngaku advokat. Kaya. Dan kaya raya. Kantor hukumnya itu anggotanya banyak. Siapa namanya? Cuma nggak tahu apa benar atau nggak, karena itu medsos ya, di medsos. Kadang-kadang hoax juga kan. Iya. Ya, jadi nggak usah aja saya direkam. Nggak, itu udah. Yang penting kata kamu kuncinya cukup. kamu ya nanti ngomong sama yang lain.